Haleluya, kita ketemu lagi di episode kali ini. Salam sejahtera dari saya. Ya, kali ini saya mau membahas ada dua hal yang saya mau sampaikan ya atas dasar kebenaran firman Tuhan di kitab Wahyu ya. Kemarin kan kita bahas tentang kitab Wahyu ya, kitab Wahyu pasal 1 ya, ayat 11 di sana Rasul Yohanes itu dikuasai oleh Roh Allah dan dia mendengar satu suara ya. Ketika dia mendengar satu suara itu, kemudian dia menoleh ke belakang. Suara itu berkata, "Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat?" Dari kalimat itu, saya menangkap bahwa di gereja atau zaman akhir ini, unsur mata itu sangat vital untuk diperhatikan. Masalah mata amat sangat vital untuk diperhatikan. Demikian juga di setiap akhir perikop surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil itu selalu diakhiri dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, setiap akhir perikop dari surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil selalu mengatakan siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan. Jadi yang pertama tadi adalah mata, apa yang kau lihat. Itu panca inderanya adalah mata, ya. Salah satu panca indera yaitu mata, dan yang kedua adalah telinga, mendengarkan. Jadi kedua bagian dari panca indera ini harus diperhatikan, harus dijaga baik-baik di akhir zaman ini, ya. Pepatah luar mengatakan mata adalah jendela jiwa. Jadi mata jendela jiwa maksudnya jiwa yang ada di dalam ini ya melihat atau diisi oleh hal-hal yang dilihat oleh mata ya. Beda mata, beda telinga. Kalau telinga ini tidak bisa memilih apa yang dia dengar. Telinga ini bekerja 24 jam sehari. Sementara mata itu durasi waktu kerjanya itu terbatas ketika seseorang tidak tidur, ketika seseorang berjaga, dia mata berfungsi. Tetapi mata ini dia bisa memilih apa yang dikonsumsinya, apa yang diingininya. Dia agresif mencari-cari apa yang diingininya. Justru di sini letak bahayanya. Ya, di sini letak bahayanya. Jadi kalau telinga itu menurut firman Tuhan di kitab Roma ya, di surat Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan oleh firman Kristus ya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya, intinya apa? Firman Tuhan kita dengar, kemudian kita simak, kita analisis, kita ulik, kemudian kita pahami, kemudian kita renungkan, kemudian dia tertulis di dalam jiwa manusia. Nah, inilah yang kemudian terekspresi di dalam perilaku manusia. Ini membutuhkan proses. Ini ada harga yang harus dibayar. Seorang untuk memiliki iman yang benar menurut ukuran Tuhan memerlukan proses dan harga yang harus dibayar. Dia perlu ketekunan, dia perlu usaha fokus, dia perlu menyimak, dia perlu perhatian, dia perlu energi untuk merenung-renungkannya. Ya, ada proses. Tapi mata berbeda. Mata itu bisa dalam sekejap mata dia mengkonsumsi hal-hal yang dia inginkan, kemudian langsung dia serap, langsung dia akan ikat di dalam jiwanya, langsung mempengaruhi jiwanya seperti itu. Jadi hati-hati ya, dua dari panca indera yang sangat berbeda
Ya, yang satu itu bekerja 24 jam dan sifatnya adalah menerima apa saja yang disampaikan kepadanya dan butuh proses, butuh usaha, butuh perenungan untuk bisa menangkap makna berita itu. Dalam hal ini berita firman Tuhan. Sementara mata, di dalam sekejap mata dia bisa langsung menerima seperti itu. Mata bisa mencari-cari. Dengan rakus dia mencari-cari kenikmatan duniawi, kenikmatan mata, daya tarik duniawi. Itu langsung dia adopsi di dalam jiwa. Oleh sebab itu di akhir zaman ini kedua perangkat indera kita ini harus dijaga baik-baik. Dari mata yang mengambil dengan rakus daya tarik dunia, kemudian dia serap dalam jiwa, kemudian dia menguasai dosa-dosa ini, menguasai jiwa, kemudian dia memerintahkan telinganya untuk menutup terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi telinga rohani ditutup untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, di situ unsur keputusan. Ada free will yang digunakan secara salah, kehendak bebas yang digunakan secara salah oleh manusia. Ya, jadi mata kemudian masuk ke jiwa, apa yang masuk mata kemudian masuk ke jiwa, dan jiwa masuk dalam otak, ya, kemudian mengambil keputusan untuk menutup telinga rohani. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 tadi dikatakan bahwa suara itu nyaring seperti sangkakala. Dan saya juga yakin bahwa di kitab Wahyu pasal yang ke-8 itu bunyi sangkakala itu bunyi roh. Ya, jadi seperti itu. Jadi roh manusia harus tunduk kepada suara Roh Kudus. Nah, mata ini merupakan jalan pendek, shortcut. Ya, kalau telinga itu prosesnya panjang. Ya, perlu waktu, perlu pendewasaan, perlu usaha, perlu kerendahan hati. Ya, di sana proses yang sangat sulit. Tapi mata ini adalah jalan pendek, shortcut untuk menguasai hati manusia. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Ya, dari sini, kalau telinga itu saya anggap sebagai gerbang iman. Ya, gerbang iman. Ya, iman timbul dari pendengaran, kemudian dia muncul iman dari dalam hatinya, ya, muncul harapan, muncul iman. Tapi mata ini jendela jiwa, ini juga dipakai oleh iblis menjadi jalan pendek, shortcut untuk menguasai jiwa manusia. Perhatikan ini. Ya, saat ini saya prihatin dengan keadaan bangsa kita atau umat Tuhan di seluruh dunia, terutama anak-anak muda. Ya, anak-anak muda, remaja-remaja gereja, remaja-remaja bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa Indonesia. Di dalam bangsa Indonesia, generasi penerus itu ada pemuda-pemuda gereja. Jadi kita harus perhatikan, kalau kaum muda bangsa ini, kaum milenial ini kira-kira 30%, ya hampir 30% dari jumlah populasi Indonesia ini sungguh-sungguh sangat-sangat perlu diperhatikan. Ya, jadi kalau generasi muda gereja ini sampai dikuasai oleh dunia, ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan hati Tuhan. Ya, sungguh-sungguh menyedihkan hati Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak hamba-hamba Tuhan, orang-orang tua yang memiliki anak-anak, atau siapa saja tokoh bangsa ini, untuk mulai melirik atau mengkhususkan waktu untuk mengelola, untuk merawat generasi muda gereja ini, generasi muda bangsa ini. Ya, jadi saat ini gempuran dari dunia teknologi informasi, televisi, internet, semua ini menerobos masuk di dalam mata kaum muda gereja, kaum muda bangsa Indonesia ini. Ya, mempengaruhi hal-hal yang kurang baik, terus mempengaruhi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu menerobos masuk, menguasai jiwa.
Sehingga tidak heran generasi muda mulai enggan ke gereja. Mulai dia tidak mau hidup di dalam persekutuan. Ya, karena apa? Sudah begitu banyak terkontaminasi oleh daya tarik dunia ini. Oleh sebab itu orang-orang tua, tokoh-tokoh gereja, hamba-hamba Tuhan, mari fokus kepada remaja, pemuda, dan anak-anak hamba Tuhan. Karena mereka, terutama anak-anak hamba Tuhan, anak-anak pendeta yang orang tuanya melayani Tuhan, itu menjadi target khusus iblis untuk menghancurkan. Oleh sebab itu mari kita memberikan waktu, memberikan tenaga kita, bahkan pendanaan kita, keuangan kita untuk merawat mereka, untuk mengelola mereka, untuk mendidik mereka, untuk merangkul mereka, untuk supaya mereka itu merasa home, merasa nyaman, merasa tinggal di rumah Tuhan, enak nyaman, tidak mencari-cari hiburan di luar Tuhan. Ya, jadi saya berharap episode kali ini dilihat, diperhatikan oleh anak-anak hamba Tuhan. Ya, anak-anak hamba Tuhan dan siapa saja mahasiswa, generasi muda harus memperhatikan dua hal ini tadi, mata dan telinga. Matanya harus dikhususkan untuk melihat hal-hal yang sehat menurut pemandangan Tuhan, ya. Menurut pemandangan Tuhan, hal-hal yang menjijikkan ya janganlah dilihat, ya. Demikian juga telinga kita harus direlakan ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka mata rohaninya, ya. Jangan tutup. Jangan diinstal tertutup untuk kebenaran firman Tuhan, tapi justru dibuka, diharap-harapkan. Firman Tuhan itu diharap-harapkan karena dikatakan bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kakiku. Ya, hidup kita, langkah-langkah hidup kita, arah hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya ajak kaum muda, pemuda Indonesia, pemuda gereja untuk membuka telinga. Telinga ini bukan hanya hardware-nya. Hardware dan software itu berbeda. Ya, telinga ini ada hardware-nya. Tetapi bicara masalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan suara roh. Itu bukan persoalan di instrumen pendengarannya ini saja, tetapi kesediaan untuk mendengarkan, untuk mentaati firman Tuhan. Setelah perenungan-perenungan, analisa-analisa, kemudian sedia untuk mentaatinya dengan penuh kesengajaan, mentaati firman Tuhan itu. Ya, jadi dua hal ini, mata dan telinga itu harus dijaga baik-baik. Oleh sebab itu, mari kita berikan waktu kita untuk mendengarkan hal-hal yang sehat, yaitu kebenaran firman Tuhan, percakapan-percakapan yang atas dasar firman Tuhan. Sekarang ini di dunia digital, itu medsos, sudah begitu banyak telinga ini dikonsumsi dengan lelucon-lelucon yang sepertinya jorok, pornografi, atau yang sifatnya sampah-sampah rohani begitu ya. Jadi kita harus mulai memfilter hati kita, memfilter telinga kita, memfilter mata kita ya, supaya hal-hal yang baik saja yang memasukin kehidupan kita, hal-hal yang sehat saja yang memasuki kehidupan kita, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan saja yang masuk dalam indera kita, yang kita siapkan lahan hati kita, tanah hati kita, supaya hal-hal yang baik ini, yang sesuai dengan firman Tuhan, bahkan yang benih firman Tuhan itu bisa tumbuh di dalam tanah hati kita. Mari saya mengajak hamba-hamba Tuhan untuk mendorong anak-anaknya, mendorong kaum muda gerejanya untuk mengikuti acara-acara seperti ini, program-program firman Tuhan, YouTube channel yang memberitakan firman Tuhan. Waktu ini kan waktu yang begitu berharga, cuma 24 jam sehari. Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghargai waktu yang ada. Ya, waktu-waktu yang ada itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, sekarang dalam 24 jam
dalam sehari, itu waktu manusia lebih banyak dipakai untuk mendengarkan hoax, dosa-dosa lidah, yaitu mendengarkan fitnah, gosip, ya apa-apa saja yang tidak sehat untuk jiwa manusia yang mau bertumbuh menjadi gereja yang sempurna, gereja yang kudus, gereja yang suci, yang akan menjadi mempelai Kristus. Oleh sebab itu, hamba-hamba Tuhan, mari bapak-bapak, saya mohon dengan sangat, dorong kaum mudanya untuk mengikuti channel-channel yang seperti ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah membuat program-program channel di YouTube, itu silakan diikuti, silakan kalau perlu di subscribe lah, kalau perlu di like lah, daripada mensubscribe lelucon-lelucon kosong, daripada share kembali hoax ya, di-sharekan, disebarluaskan, ya itu berita-berita yang tidak sehat. Kita harus bersaksi dengan giat ke seluruh dunia menggunakan medsos ini. Jangan menebarkan hoax. Justru firman Tuhan yang diberitakan hamba-hamba Tuhan dalam program-program seperti ini, saudara harus menganjurkan sidang jemaatnya untuk mengikuti, untuk membuka channel itu, untuk mengikuti pelajaran-pelajarannya, menangkap ide-idenya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di bumi ini untuk menyelamatkan generasi muda Tuhan. Ingat, di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Demikian juga mata Tuhan dengan prihatin melihat generasi muda gereja yang di bawah ancaman kuasa kegelapan. Ini peringatan buat kita semua. Buat saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya, buat sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, dan juga buat kita semua. Mari kita bangun gereja Tuhan di dalam jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.